kita ini di Indonesia kan ada hari-hari kebangsaan untuk memperingati kemerdekaan proklamator tanggal 17 Agustus. Saya kocak hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kanggo untuk mengenang para pahlawan 10 November nang esor pajak. Pada hari apa kasar? Nah, hari pahlawan tanggal 10 November. Rok sebenarnya di dalam Islam juga begitu. Gue lebih sampeyan sobatnya ngawaningi aku menekan Nabi. Akhirnya oleh ulama-ulama kita hal-hal yang berkaitan dengan baginda Rasulullah SAW diadakan peringatan. Contoh apa-apa kalau menekan Nabi aki acara Maulid. Terus lagi bulan kecil perjalanan panjang Kanjeng Nabi. Seekocak Isra Mi'raj. Kita rayakan dengan perayaan Mi'ratan. Mereka Mi'ratan. Soalnya mereka ini biasa kalah simpan. Surabaya, Sorbejen. Jadi Isra Mi'raj, Mi'ratan. Kalau Mi'ratan. Terus lagi turunnya Al-Quran bulan Pasah. Dirayakan acara Nuzulul Quran. Terus lagi bulan Muharram. Seri bayangin. Intinya ekocak tahun baru Islam kota 1 Muharram. Saong guna hari-hari besar Islam katanya. Karena hari-hari penting yang berkaitan dengan sejarah baginda Rasulullah SAW begitu cuma 4 ketika peristiwa-peristiwa besar. Kenapa contohnya dalam Islam pada ekocak peristiwa Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, tapi tidak pernah diadakan peringatan. Di dalam Islam, Gusti Kanjeng Nabi juga ada peristiwa yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Kita paham. Dalam Islam ada yang namanya Perang Badar. Perang Badar ini termasuk peristiwa besar di dalam Islam. Tidak pernah diadakan peringatan. Dan hari-hari besar ini menjadi lambang kebesaran baginda Rasulullah SAW. Contohnya Perang Badar. Di dalam Al-Quran, Perang Badar ada lagi Yaumal Furqan, hari yang membedakan. Yang dimaksud membedakan artinya membedakan antara keimanan dan kekufuran. Kok dikatakan begitu? Pada orang Islam menang sarung Gusti Allah itu bukan karena apa? Semata-mata karena Islam tidak benar. Karena menurut kalkulasi matematika orang Islam semestinya kalah Perang Badar. Lemak sedekah orang Islam tentaranya 313, orang kafir tentaranya 1000. Berarti orang seorang itu akeket di orang ketelur. Sampian kira pun apangki di orang sampian di TBN, apangki di orang kafir ketelur. Kira-kira benar atau tak benar? Terus nalekanya Perang Badar selain kenapa ini? Selain jumlah tentara nikah 3 kali lipat, orang kafir 3 kali lipat, persenjataan juga jauh. Si orang kafir senjatanya lengkap, si orang Islam tak lengkap. Maka tak lengkap, si numpak jalan cuma kedua, selain ada. Pas ini bepedar cuma kedua. Si bepedar kan punya berat, setajam cuma 2. Selain tak tajam. Jadi secara matematika dalam majalah sama perdana belum, setajam baru. Maka sebelum perang, sebelum terjadi peperangan, Gusti Kanjeng Nabi nyuwun ka Gusti Allah, Allahumma intah lig hadhil isabah falan tu'bada ba'dal yaum. Gusti menawi tentara akhirnya kak ditorosak ancor. Pas dari kak itu sekumpulnya senyumbah ajunan. Elang pulang sareng Kanjeng Nabi sampai sering dengan kegeger. Sampai sareng Sayyidina Abu Bakar, ampun Gusti, ajunan tak kira kalah, pangeran tak kira tiga ajunan. Ternyata bagaimana? Dalam Perang Badar umat Islam diberi kemenangan luar biasa. Orang Islam segugur sesedah cuma 14. Sementara orang musyrik semate betong polo. Pas saya tangkap saya tahan betong polo. Lemak bisa baca ada pangeran saya orang. Mau saya orang ini ke pangeran tidak ada yang mustahil. Maka dalam Al-Quran, Gusti Allah ada di dalam Al-Quran, falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahu.
Kamu umat Islam pada waktu perang Badar menang, penibak anu saya mati orang kafir, tapi Allah saya mati orang kafir. Baca orang pangeran pun saya mati. Makanya ekor para sahabat, kitab-kitab hadis, kitab sirah nabawiyah, kitab-kitab tafsir. Orang Islam matinya orang kafir. Pedang kita depak kalian orang kafir pun kotung kadang. Nabi saja orang kita depak. Mustafa ada bu, penibak anu saya mati. Gusti Allah saya menghadiri. Ini termasuk bagian dari keimanan perkara wahid. Ini hari besar Islam. Maka Nabi lebih sampian menolong agama Islam ini penting. Memihak terhadap ajaran Islam ini penting. Menabi pada konflik atau beberapa apa antara kepentingan Islam dengan kepentingan di luar Islam. Lebih sampian untuk memihak Islam. Apa-apa, kenapa mentek kalau itu lebih sambian Islam kalah, benih urus lagi nikah. Islam nikah si ajar cima menang lah Gusti Allah. Karena kalau Islam ini kemenangannya bergantung pada jumlah tentara, bergantung pada persenjataan lengkap, mulai lambat pun karena menolong. Mulai timbing, oleh Islam nikah perang di orang kafir, secara kalkulasi matematika karena menolong. Coba perang Badar, saya cerita ke ibu. Tinun Abid kira-kira dari perang Badar ampun oleh 6 tahun. Perang Badar kan tahun 2 Hijriah. Kira-kira tahun 8 Hijriah. Kanjeng Nabi akhirnya utusan ke raja-raja di luar Islam sekitar Jazirah Arab. Pada waktu itu undang-undangnya kalau utusan sebuah negara harus dilindungi. Tak oleh epatek. Ternyata pada sahabat siutus Kanjeng Nabi keagungan Raja Romawi tangkap di Raja Wesan Yordania pasti mati. Akhir Kanjeng Nabi pada waktu itu mengirimkan tentara, ngirim tentara kangkui Amerika pelajaran ke orang Romawi orang Kristen. Jumlahnya apa? Jumlahnya tuh baik. Namun ahli tentara terbaik umat Islam berkenikah ke jangan biasa kalau seket ratus biasa ketemu atas pas itu. Sebelum berangkat Kanjeng Nabi ada Aliyah seperti Panglima Zaid bin Harithah. Kaimun Zaid bin Harithah deki gugur. Teh Panglima cadangan kedua, Panglima cadangan pertama Abdullah bin Rawaha. Kaimun Abdullah deki gugur. Teh Panglima cadangan kedua Ja'far bin Abi Thalib. Maka Kanjeng Nabi apalagi cadangan berapa nih? Ada berangkat oleh ibu. Dapat kakek dengan si hanya Muktah. Muktah ini kan termasuk salah satu provinsi utama kabupaten Yordania. Ternyata tentara Romawi yang menyambut kedatangan mereka, tentara Kristen banyak 150 ribu. Tinggal itu pas musuh 150. Maharaja yang boleh. Karena musuh 150, sementara orang Islam 1000. Akhirnya para sahabat dalam mereka Allah tak perang. Berapa? Farad musuh yang banyak Allah. Terus sekat ibu. Berapa maknya tak Allah? Apa tak ngirim utusan ke Madinah? Berapa apa? Nyon bantuan ke Rasulullah. Seperti ngirim bantuan boleh tentara. Berapa ngirim bantuan? Lagi pas mati kok. Pas kancana ngocap. Karena kan mangkat di Roma nyari mati. Mapas kepikiran tinggal mati pada yakin. Cari lah nyari mati. Iyalah bunda iya kan. Akhir perang. Perang. Hari pertama lemes. Panglima pasukan Zaid bin Harithah gugur. Akhir malam langsung diputuskan panglima berikutnya yang memimpin perang. Abdullah bin Rawaha sesuai wasiat Kanjeng Nabi. Masalah ini pakai amalan, menabi baca istirahat. Soalnya pada payah. Akhirnya kalau guna hari kedua seperti panglima Abdullah bin Rawaha. Ternyata hari kedua Abdullah bin Rawaha gugur juga. Akhir hari ketiga yang menjadi panglima ternyata Sayyidina Ali, kakak Sayyidina Ali Ja'far bin Abi Thalib. Ternyata hari ketiga Ja'far gugur juga. Akhir hari keempat malam para sahabat
Apa terlibat dalam mereka nak tadi ketua ya siapa sih yang laku akhirnya para sahabat apa terlibat penamanya komando pimpinan diserahkan kepada sahabat memang ahli strategi perang namanya Khalid bin Walid. Anapun mereka paling lagi Khalid bin Walid kifur masuk Islam langsung iman ke Khalid bin Walid karena memang ahli strategi perang. Akhirnya Khalid bin Walid lakar dekat dintok ampunnya selagi kat bulan tanya ke sambian sanggup atau baca bulan sanggup lawan saneka keputusan pula laku peleman bakma peleman betul beneran ini kasar apa ini kamu kasar apa kok dari jumlah atau itu sekumpulnya seket tolong hari orang seket sambian ini atau itu orang seket tapi sambian pakai peleman tak kira nunduk aku nauna mau sampai pada apa bikulah bukan di mana apa seperti kalau wajah aku akhirnya sekarang saya kira Khalid bin Walid posisi pasukan di reposisi sebiasa pada garis depan yang lain putih saya pada garis belakang yang lain ada yang ada di sayap kanan melek ke kiri saya sayap kiri melek ke kanan pas saya pada garis belakang sekarang saya kira Khalid bermalam bahkan saya garis belakang mundur menjauh akibat apa? Laku banting aban, tinggal aban, dan muncul dari sakoni. Daki tinggal muncul dari sakoni, engkau seakan nyorata, agak apa agak putih. Tinggal jauh dari musuh mulai akan. Kalau kuna saat pelaban aban, tentara ini ke depan, orang kafir terkejut. Dan orang kafir, ada makna orang yang masih beri. Tapi ketat. Padahal yang tempat tak ya pasti abid nalaikan orang kafir dikatakan dari budi pada tentara ada tuh nyomong bantuan padahal benih bantuan kan tibi Israel itu jika abid saya tidak boleh ngajak tentara nak mundur ke belakang tambah juga ada strategi apa ya mak gabung ke budi tinggal Pak Kabudi tasak-kasak pas Palembang ke Madinah orang kafir tak benar nabi. Dan pada waktu itu waktu gak bisa orang kafir yang meninggal dunia teknik betul. Jadi orang Islam pas hari mati kafir. Sayyidina Khalid bin Walid Radunah pada waktu itu sempat mati sangat. Berarti telur hari ini oleh sangat, oleh sangat telur hari. Maka mereka akhirnya mulai mati. Nah ini artinya apa? Orang Islam ini sepenting beriman. Yang memberikan pertolongan semuanya adalah yang memberikan kemenangan setelahnya adalah Gusti Allah. Terus boleh di antara sifat wajib para nabi termasuk sifat kesempurnaan para nabi. Dan para kata para ulama ayyakuna akmalan nas. Itu orang paling ganteng. Sobrang seorang nabi itu tak pada ganteng sobrang. Napa boleh bercoba? Kalau ganteng di orang biasa sobrang, itu paling ganteng. Kenapa nak paling ganteng? Karena menurut bersetong nabi, ada seorang nabi kalau ganteng ke orang biasa, ke umatah, bagi orang lain saya tak teman orang bakal tercolok. Makanya kanjeng Nabi ini orang paling ganteng. Dalam kisah Isra Mi'raj, kanjeng Nabi dapat kalangi nomor telok. Apa kira orang kayak ganteng? Matur ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril, kak itu pasnya lakoh macam gantengnya. Maka sombongnya nih kan. Telepon malaikat Jibril, hada aku ka Yusuf. Wakat tu'fiya syatrul husni. Bagaimana tanah ajunan Nabi Yusuf. Di Gusti Allah paling separuh, sekian persen kegantengan. Makan tinggal setong riwayat kanjeng Nabi sareng malaikat Jibril paringi kancah coba ajunan ngulat teh dengan kancah saleran ajunan ngulat teh kancah saleran kanjeng Nabi bukan Nabi Yusuf kanjeng Nabi paringi 100 Nabi-nabi selain ibadah Nabi Yusuf pas ku lebih sambian ibadah boleh kita oning 100% kita oning sana
bater. Kut laku apa-apa tekor para ulama ilangi nomor telok Kanjeng Nabi abang kibi Nabi Yusuf. Soalnya umat Kanjeng Nabi menabi masuk surga berbeda. Kut laku menabi masuk surga muana segera sami sarang Nabi Yusuf. Itu lebih sampean masuk surga pergi Nabi Yusuf. Sampean nanti anak bini. Pada orang yang soleh alamar putra sampean. Tak pada ganteng, tapi akhlak bagus, terima. Apa? Ayo laku Nabi Yusuf. Kulaku dia sebagai. Nah kalau kalian ganteng, makanya saya pun kanjeng Nabi sosial madamu, ma ba'atallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanus sawt. Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali Manabi ngakuni over, ngereng, apa-apa. Gusti Kanjeng Nabi adalah Allah tidak mengutus seorang nabi kecuali seorang yang tampan wajahnya dan merdu suaranya. Para nabi kan itu biasa selera ganteng, suaranya saya. Wa kana nabiyyukum ahsanahum wajhan wa ahsanahum sautan. Dan nabi kamu adalah yang paling tampan wajahnya, paling merdu suaranya. Kanjeng Nabi ini kesuaranya paling seleranya paling ganteng. Oke, Nabi, enggak kiai, enggak ustad, tak ganteng tak apa, tak soket tak apa, pelanggar bener sepan wajib, sepenting lestari ngaji, lestari ngaji. Lebangkan kadang menabi pada makai pada ustad tak pada ganteng, dan orang melakukan tak jorok. Udah dimiliki awal apidatu tahun 2000 kita masuk TV, kita masuk internet, entar kaman-kaman orang ini disebut kenero. Saya salah nih, pundat kan masih supir pundat. Mulai tomat undangan ke Jogja, jang kompoya kiai kerja, kita sih. Pondok Pandanaran Sleman, santri nak kita terbaik buat. Lagi tasim ngakuni perkumpulan para kiai para asatid se-Jogja. Berbulan. Se-Jogja biasa kiai. Tahun di Musaka punjang bulan. Saya kata lagi bulan pada kanca, pada ustad dari Surabaya, orang yang lebih sepuh yang lebih rajin di bulan. Yang asal lebih cepat tengah, panah kiai Mustafa Bishri. Siapa pun mus kiai Mustafa Bishri. Dapat kata lebih taswim. Tak ada yang siapa cuma akan bulan nikah. Boleh kira mikir, pola teman lama, masih akrab. Cuma boleh kira juga, jangan boleh seorang beda. Cuma tak siapa boleh kita. Kenapa boleh? Boleh timin, awal pidato harus berat dan ke Pak Pulau. Karena mulai dulu sangat ampun kaman-kaman, malah sering keluar negeri, kaman-kaman, jarang meleman. Pas mangke lebih sebitar tenok, tapi nambah teman orang gitu. Nggak boleh pas kau jalan kamu tuh, kita ambu saja. Nggak boleh pas kau mampu, tapi macam ambu, penting ambu, ini nama sebenarnya. Bila boleh, bener bila boleh, tapi kan tak keluar gitu. Ya Pak, lempor. Saya udah sering kita sih. Lastari ini kelas dari paling dekat, andai ke masjid. Rakyat dari film dukin. Tinggal pak ke masjid, tinggal masjid tarik ekor. Bisa mereka juga, tebak ke kasar, tarik kanjang mula sih mudah buat. Kalau ini orang besar bisa. Tidak ada orang muda. Kalau kan mikir, pola bening kok sih. Mengkotek siapa boleh kita. Mungkin saat mau dapat acara ini pas udah, kayak terus andi. Gimana cuma udah. Kumpulan macam agenda, tarik orang perkena api. Lastari Abidatu, sebulan pidato sejam, tanya jawab setengah jam. Lastari Abidatu, perlu nyantur tarik agenda api. Kiai, minta maaf. Kenapa? Saya kira ini kiainya. Makanya dari tadi saya nggak diajak bicara. Kakak mentetik kiai tak pada kelotongan, manfaat. Tomang saya keluar negeri, Malaysia. Acaranya tahun
itu Pak Bias. Orang Malaysia sama orang ajarannya. Kok soka ajarannya. Tak ada yang guna, betul yang barang ajaran itu betul aja. Padahal guna pun asarongan di HS. HS itu pakai betul. Ternyata SRKan, cek bersama pembantu saya kasih. Pembantu redaktor cek. Kita mama kali orang saja. Enggak ada pada nabi, maka tak pada ganteng, tak pada soket, tak pernah. Kalau para nabi gak ada yang kalah penampilan suku. Kanjeng Nabi dalam kitab hadis, kitab sirah Nabi yang keterangan lagi, wa kana raba'atan. Kanjeng Nabi itu posturnya standar, tak tekih, tak mandek. Kalau orang pun pendet, biasanya ngocek di orang. Ngoceknya pun pendet biasa. Kalau ngocek tekih, ngocek gila. Lancar landur, selandur luar. Nah Kanjeng Nabi ini kayak kita landur, tak menjadi standar. Tapi Kanjeng Nabi menapinya, asaran orang saya tekih, Kanjeng Nabi tekian seperti itu. Because Allah ini kayak jaga, tak oleh kalah. Maka begitu. Tidak boleh kalah pada orang biasa. Jadi para nabi ini kalau manusia paling sempurna. Makanya itu dalam kitab tauhid keterangan lagi, para nabi itu punya sifat jais. Sifat sekongan boleh terjadi kepada para nabi. Kenapa jatuh? Al-a'radul basyariyah allati la tuaddi ila naqsin fi maratihim al-aliyah. Sifat-sifat kemanusiaan boleh terjadi bagi para nabi selama sifat itu tidak menurunkan derajat mereka yang buruk. Kenapa saos jika tetian ke manusia kongan terjadi kepada nabi selama tidak menurunkan derajat. Contohnya kenapa? Manusia diambil lebih sampian dalam situasi tertentu biasanya mengalami sakit. Songkan sakit. Lalu terus para nabi juga sakit. Tapi ada sakit-sakit tertentu tidak boleh terjadi karena Nabi. Kenapa? Contoh stres. Sopun Nabi stres. Karena sakit jiwa. Sopun. Sakit jiwa. Ada orang yang mana sakit jiwa pas aku Nabi. Jarang aben mereka itu. Sopun. Kalau sakit, kenapa ekis? Ingat sakit juta. Itu sopun. Aja tahu. Tapi kalau sakit-sakit biasa terjadi. Mana para nabi bareng sakit panas, sakit pelengan 2 kali lipat orang biasa. Ada 2 kali lipat, polanya derajat lebih tinggi. Kanjeng Nabi ada asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal-amsal. Manusia yang paling tinggi, yang paling keras, paling dahsyat ujiannya adalah para nabi. Lalu orang di bawahnya. Maka sampean mun adi musibah cek rajana pada remah. Olah abad dari dia. Kayak kadang menabi orang biasa, paling musibah cek rajana kadang beri derajat. Kenapa? Keangkul orang itu abad banyak terusan dengan itulah yang di para nabi. Atau contoh lagi sifat jais yang bisa terjadi kepada para nabi. Kenapa? Manusia biasa menabi banyak aktivitas, biasa payah apa tak payah. Para nabi juga payah, butuh asarin. Lepas nanti sambian asarin juga, para nabi asarin, tapi tak sami. Waktu nanti sambian, jangankan ampun asarin, kita asarin pun tak enak apa, sudah lupa daratan. Kalau para nabi sanos asaren tanamu akyunuhum wala tanamu qulubuhum. Yang tidur itu cuma kedua kelopak matanya, hatinya tidak pernah tidur, selalu berzikir kepada Allah. Karena para nabi ada tak paman asaren, maka seorang nabi kalau bermimpi, mimpinya adalah wahyu dari Gusti Allah. Kengmun kulit sampian pas amin pe. Kakek kita maaf saat, boleh maaf saat. Kita maaf saat kata, takliknya apa? Itu takliknya apa pas baca ayat kursi. Bahkan takliknya apa saya pikir. Makanya para nabi sanos asaren tak doman mengalami mimpi ihtilam.
Napa ihtilam nika? Amin betah kata. Kemo soalnya apa ihtilam nika dari setan. Lepas pula di sambian, mau paling biasa, kadang kita akabin kita ini. Ada apa ihtilam terobinya? Kadang lagi bini, gitulah. Ada apa ihtilam terobole? Terobole tak ketekanan, ayam itu. Lagi, itu macam. Atau apa boleh contoh sifat manusia yang terjadi. Orang biasa, lebih sambian, menjadi aktivitas biasa tak perlu apa tak perlu. Kemudian para nabi juga berkeringat, cuma kualitas keringatnya beda. Mun perlu aku lebih sambian, tak usah tanya lagi. Mana pilih perlu aku setekan nabi, lebih rokok, etenfan parfum, etenfan dengan rokok. Itu sedang petak hadis sirah nabawiyah. Kanjeng Nabi menabi lebat setok agan. Kanjeng Nabi ampun sombong orang ini. Kanjeng Nabi lebatkan. Apa? Kira orang lantai. Yang pakai lebat itu lebih sambil mau bawa. Makanya itu tentang kitab sirah nabawiyah, tentang kitab hadis, kitab kaki. Kanjeng Nabi menabi coba tak koman geger katanya. Ada tak geger? Setiap ada para sahabat terbuka senyum. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya itu pagi kak astana sahabat. Sampun itu pagi pas dia pagi kamu mana juga keadaan. Coba mana kanjeng Nabi rokok. Dalam Sahih Bukhari, ma tanah matan illa waqat fi yadi ahadin min ashabi. Kanjeng Nabi tak koman akarna kecuali karena keker kasalah setong tanah sahabat. Setiap akar pernah enak. Saat pernah enak, sareng sahabat, ya sapaki kesalahan juga keadaan. Karena kanjeng Nabi rokok. Kau sahaja. Maka kanjeng Nabi bareng asma al-Tayyib. Apa nama kata al-Tayyib? Orang sirokon. Soalnya kanjeng Nabi sirokon ini keadaan. Kanjeng Nabi ini asmana pada simocak sedangkan pulau sana. Pada semuanya 500, pada semuanya 1000. Dan nama bagi seorang nabi itulah makna yang sebenarnya. Jadi kanjeng Nabi ini kemana Nabi kota apa ye orang kalau mereka ngomongku. Jangan berlebih sambian, andi anak, andi tetangga nyaman apa ye. Kota begini nyaman apa ye, bapak omah. Tahrok. Maka kanjeng Nabi kota apa ye. Nama bagi seorang nabi adalah makna yang sebenarnya. Tapi bagi orang biasa, nama hanya sebuah nama tanpa makna. Coba nyaman. Bagi setong sahabat, asmana Uqbah bin Farqad. Rajin apa? Rajin cerita. Ulang baki badalah ke Uqbah. Mumpung bajana ikilir di Uqbah. Mereka aminnya kampus. Anak kampus. Tapi kalau rokok kan lagi. Coba lagi boleh berkata dan pakai aminnya aneh pampos jika larang. Orang bini ini kebiasaan namakan selaki. Mun selaki ini kalau pun rokok, sebini orang dia. Kayak mun selaki tak resep. Oleh orang-orang mandi ke rokokan. Rokok betul tak teman asli kata. Akhir pakai sebini padu asli kata dia. Saingan. Dan mereka tak menabi apa orang dikatakan paling merokok. Periksaannya sambian mak paling merokok. Nah apa sih yang kuimpian? Balik ada ashabani syara ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka cuman pun biduran di zaman kanjeng Nabi. Biduran ini gatal-gatal alergi zaman dan sebagainya. Biasa gatal pas nular sahabat. Biasa kan badan itu main juga. Karena tak kenal fasyakatu dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kula matur kata Nabi Ustaz, pada apa Nabi dulu kan itu. Aku ada tina. Fa amarani an atajarrad kanjeng Nabi apa menang kula bangka. Fajalastu baina yadai kula lampu ya ada kanjeng Nabi. Fajarratu thiyabi an nafsi illa ma yuwali sawati. Kula bangka kecuali sebagai orang ini. Tolong.
Saambun berlaku pas Kanjeng Nabi nyopai pak dengan dua. Saambun nyopai sareng Kanjeng Nabi yo saraki ketemu di ketemu. Apa yang terjadi sejak itu benar cuma ketel kami saelah. Justru kahabat membepas rokok. Karena nyopai karena iyo sareng coba Kanjeng Nabi. Kenapa? Mereka ngomong di surat itu yang coba iyo sareng. Kadang bersemut bahan boleh tanpa pada nanti beda lemah angkau pun sakit mata sini kita itu beri coba pas pada sedia aku beriman tidak lemah virus sekarang ada orang tak kelar gaulnya kelam ke virus aku beriman gisat dia virus sekarang tak ada pada ini kan para nabi, ini kan sifat wajib para nabi. Dan ini sifat-sifat wajib seperti ini, keagungan para nabi, kesempurnaan para nabi harus ditanamkan pada generasi. Apa? Kau itu ditanamkan. Anakku lebih sampian ke depan ini kata oni. Soalnya pendidikan Islam semakin lahir semakin merosot. Kalau anak kita, generasi kita dikata oni pada sifat wajib, kesempurnaan para nabi. Apa kibi orang ngaku dari Nabi? Na'udzubillah min. Bandung Indonesia paling banyak apa Nabi di Indonesia. Tahun 2015 Januari 2015 nang Ekatapang Kalimantan Barat nyaman aku sampai asalah pelatih bulu tangkis. Karena apa pensiun nanti ngaku dari Nabi. Enggak semua lebih saya pun. Bulan Januari, bulan Februari dan bukan dengan Ejomba. Ngapa lewat Yogia? Bapak sebagainya. Pas bulan Bulan jangan kalau Nusa Tenggara Barat. Bulan bukan Lombok Timur nyaman atau Gimin. Apa juga? Cara nyaman atau Gimin. Tetap pantas. Para nabi itu namanya harus bagus. Apa itu bagus? Karena dibacakan sholawat oleh umatnya. Coba Nabi Ibrahim sambian, Nabi Ibrahim sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saya merenaki. Paskan itu coba tungguin. Paling itu. Dan tinggal ayolah itu. Wah, tak ada satu bisa ganteng. Mak bisa juga yang tak ganteng bagi Nabi. Padahal para nabi itu manusia pilihan. Kalian para nabi, banyak manusia biasa. Dan senilai Ustaz banyak manusia. Semuanya ini kamu nanti sambian orang lompat. Bisa lompat, bisa atau tak bisa? Kadang boleh sambian mulai nilai kelebu. Hingga ternyata tepat kaselor. Nilai DPR. Hingga tepat kaselor. Tuhan Nabi Musa wahlul uqdatan min lisani. Lepaskan ikatan dari lidahku. Artinya bagaimana? Lepaskan kegagapan dalam berbicara. Nabi Musa menabi Abu Dhabi bercucu. Apa-apa nak cucu? Mereka nabi kini para nabi itu kan abang kuat. Karena Nabi Musa hebat kena lahir. Asarangan keluar undang-undang dekret dari Fir'aun. Setong tempo Fir'aun ini amin peng. Berlatop nak pelakon ini. Latok, beli latok. Bagaimana? Latok kata Dah lapar dari Palestina. Dekat ke Mesir. Dekat ke Mesir, keker ke istana Fir'aun. Pas istana Fir'aun ini kata kamu. Pas sampai orang penduduk Mesir kata orang tapi saya tak kata orang cuma orang-orang Bani Israel. Takkan jat Fir'aun, mamin penari ya kan. Akhirnya Raja Fir'aun manggil para penasihat yang terdiri dari para dukun. Orang ini kemudiannya, pemimpin bin zalim biasalah penasehatannya ke paranormal. Jadi yang paranormal lah berarti kita kan paranormal. Bukan bahasa kantor. Tanya normal lah. Akhirnya apa cekor paranormal? Kalau begitu Baginda Raja
akan lahir seorang bayi dari Bani Israel, itu akan membunuh raja. Bayi laki-laki. Akhirnya Fir'aun mengeluarkan undang-undang ya, setiap orang Bani Israel sehamil baiksa, kau daftar. Dan kalau nanti kehamilannya yang lahir laki-laki, kau boleh tak kematian. Ternyata pas dari ketika keresan Nabi Musa ilahi. Mereka inspeksi, kontrol kegambaran sarang mukminah sampai dalam tomat. Detek kamu, lagi. Cuma sampai saya kontrol gendak Paleman, agar Nabi Musa pas nyari peteh dari jeteh. Nyari peteh dari jeteh, Nabi Musa sampai ketika ilanyu aki nung subaynya. Sampun ilanyu aki, karena Nabi Musa dik andi iu, terobong teh di Yunan, sampai segala tanah lek begini, terobong teh. Ternyata ada Pak Kaset di istana pas tangking edukajuan. Jukajuan ini kepada aliran aing semasuk ke istana Fir'aun. Pas iki berada lembking nyangking ke jukajuan. Maka ada nyamai Musa. Amuani ke artinya aing esani ke artinya kaju. Karena nyangking antara aing di kaju. Pas emang dayang-dayang lagi ada Fir'aun Siti Asia. Saambone pagi ya toraki Siti Asia. Karena Siti Asia serang Fir'aun akabin tahun-tahun tak ngambil pun terhadap dulu. Fir'aun tak koron. Nikah anak boleh bisa sampian tentang tanda bulan. Anak saya nikah, udah mimpi tak nyaman. Boleh selesai. Makanya ekor para ulama, dia saking sejak awal Fir'aun nikah seneng dengan Nabi Musa oleh metode. Karena sejak awal mereka tak senang, tak oleh hidayah dari Gusti Allah. Tinggal ambil karena pasahkan, pembiarkan di anak gitu. Pasti ada mana kan? Karena terpaksa akhirnya mundur Nabi Musa. Terus ampun Nabi Musa ekor pun, ampun ke anak di Fir'aun, ampun ke anak di, sampun berbeda sekolah yang di Fir'aun, yang Fir'aun jambul lagi, tepak member, jambul Fir'aun ini kan tekuk tarik. Kita ajak sampai cebur. Sinyal Fir'aun. Pada hari ini seperti itu. Ayo mas kota karena jenazah. Nampak? Pola nikah seperti anak muda leh. Ada apa? Nikah jangan mau sebelum. Siti Asia terbuka. Ini kanak-kanak yang nikah. Ini kan putar bulan di sambian. Dimasak putar nak paten air. Tak kira. Oke. Bin dan seamuran Nabi Musa ampun ajar-ajarnya. Fir'aun juga tuh dan ekor sini singgah sana. Kita mau tendang ekor sini tarik lampu tak cukup. Tapi ada kerja tuh. Orang ini sebut tenangku. Tidak ada malah bulan. Ada aku Fir'aun macam kasih lain. Pulang ni kesebatin bulan. Pulang ayat tendang sampai lampu. Bahkan ni anak-anak pun lebih impian. Tapi pada riba mampu dan menolong seperti tinggal yang lain tak teman-teman. Akhirnya karena Fir'aun tak percaya, mereka nak anak dia tak ngerti nak. Tak percaya tu tes. Akhirnya tes. Setengah sampai emas, setengah sampai mati. Surah pun ke Nabi Musa. Jom anak manis pun nilai sekamah. Nabi Musa ni kamu tu emas. Pas sore malaikat Jibril, tahanan yang terkutik, ia lagi muncul kamar dia. Saat mau muncul pada pas sahabat kalau sama. Tangis ada benar. Pasnya kalau Siti Asia berarti kakak. Kamar dia kok. Tidak ada usaha dalam emas dalam market ulang tenan. Berarti tak akan ada tak ngerti apa. Maka Nabi Musa sampai cucu. Karena cucu Nabi Musa adu asal mereka ketika Nabi, tapi Nabi wahdul uqdatan min lisani. Maka sambian menanggung kontrak muncul pada depan apa lelang cara aplikasi lelang cara Nabi Muhammad itu kontrak biasanya kan macam rumah Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli kasale enak kae enak esman lancar aku jemput kimon. Nah kanjeng Nabi ini dalam sholawat nanya akan lagi sebab kanjeng Nabi orang yang curut bisa lancar kan? Mereka di mana apa? Kemampuan apa bentuk kemampuan? Itu tentang kitab hadis banyak terang ngakiku.
Pada sahabat asalnya Aqrabah al-Juhani. Saya tahu tempo Aqrabah al-Juhani akan putra nakina-kana. Bertanya habis ke Kanjeng Nabi. Bapak kata Kanjeng Nabi mereka nih. Saya akan ke Aqrabah, putra tidak mesti. Pak Antam. Akhirnya putra nakina lampu itu Kanjeng Nabi. Seampun lampu isana ustaz saya. Masmu, saya nyaman sampean dong. Ana bahir ya Rasulullah. Aktina bahir Ustaz. Lah, bal ismuka masyhur. Benar cara boleh bahir. Bahir dia artinya tak bagus. Nyaman akan masyhur. Karena masyhur ini artinya ngibah kegunaan. Apa ya? Iki. Akhir ikan asma menjadi Bashir bin Aqrabah al-Juhani. Pas Bashir itu lah motor Ustaz. Aktina menabi Abu Dawud lucu. Talancar. Anak. Seampun angangah kecoba saya Kanjeng Nabi. Apa yang terjadi? Begitu diludahi pas lancar ada. Maka Kanjeng Nabi itu buaki alladzi tanhallu bil uqad. Orang yang senang lancar adikku bisa lancar ada. Lancar. Bin Abi dan seampun Bashir kak itu sepo, ampun sepo. Pun putih saja. Menabi asrobanan putih saja. Tinggal Mekah saya pasti bangun jalan. Apalagi teman-teman pernah yosar Kanjeng Nabi. Tapi orang setelah yosar kan masanya sahabat sampai semangkit. Orang yang susah bisa elang. Contohnya masalah seelang kesusahan. Siti Halimah Sa'diyah. Kesusahannya hilang. Siti Halimah Sa'diyah ini orang yang melarang. Sarang lagi nah. Lakon ini kapan hari mandi. Saat Kanjeng Nabi umur 2 bulan. Karena orang kampung Siti Halimah ini kalau entar ke Mekah nyari bayi segi kene ambure esoswe berangkat rombongan depak ke Mekah. Kanjeng Nabi umur 2 bulan. Akhir sekanjaan Kanjeng Nabi ini kaeber patahber kareng bini sepertalakin kesosuran sebelum si corona. Termasuk Siti Halimah asal Takuron. Siti Halimah meriksa nih. Nika saya asmana Muhammad. Karena Muhammad saya tenon. Nika sebagai kandungan umur 2 bulan abana konsen. Nah terus saya rasa ajar. Mau pada dosa nikah. Baca kebeter embana cibende. Tuh, ada lamba. Lamba ini kan tak produktif nyari besi. Mbak ini anakku biasa tak produktif. Kimang kata rekat itu. Begitu tinggal pak katakan hidup tak juga ada ipanya. Langsung. Tinggal mulai sore apa rian apa yang punya minta itu. Itu apa? Pesta ada apa yang beli bangsa. Yang beli obat. Tapi orang Siti Halimah tuh cari kembang kelar majar berem cari kembang. Bin Abi dan seampun cakacan pun oleh bayi kapi Siti Halimah budaya pun bisa lagi beremut katakan tapi bayi saya betah. Kati kenapa kak mau saya bayi yatim gak orang betah saya oning oleh barokah gimana akhirnya Kanjeng Nabi begitu umur Kanjeng Nabi apa yang terjadi luar biasa kejadiannya. Siti Halimah berangkat dari kampung ke Mekah. Anak si bayi tak korban gitu deh. Apa tak kita dulu. Kelaparan. Soalnya ayam sosok tak lebur. Tak lebur. Jarang ibu orang makan. Ibu ini kepala juga. Apa kita ontak bini pon tua tak mengeluar ayam susu. Begitu pun Kanjeng Nabi ayam sosok nanti langsung lebur. Pas anak bisa kenyang bisa kita. Kanjeng Nabi kita juga. Ting salake nih kemarin saontan lah setelah sampun poros langsung Allah nepo banyak yang susu. Nah pas lahir nah Siti Halimah langsung kenyang. Nih kenyang mana sebab Kanjeng Nabi kesusahan bisa menjadi keluar dari kesusahan bisa jadi kejujuran. Bangsa Amerika tak kampung depak di sana Siti Halimah nih kan. Siti Halimah ini kan putra sejak raja dan segini lahan melakukan ambin kita tangkap kulakku yang terakhir kapamuanan reso kita mulai di kelapar ambil ibu Halimah sampun apa kita Kanjeng Nabi kulakku ayuan reso kita mulai kenyang api
banyak yang sunat. Sampai kapan kadang ngecap, muruan kami pakolong diemkin muhalimah. Apa? Tenter nyerebakan. Padahal kayak bener-bener nyerebakan. Nih kamar kena dorong anda mesti kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi ketemu lagi Allah nih, nampak nyaman sebelah. Farijubil Quran. Kesesaan bisa baiklah, kan sampai sama kan. Orang sesama banyak mata sholawat kesesaan ya baiklah. Saat mana udah nulis keterangan sholawat naria, baru mereka nulis kuliah S3 anak Maroko, milpun gak bulan. Iya, asal dari terima tuh dari Jember. Kenapa? Karena saya evaluasi ajunan tentang khasiat sholawat naria luar biasa. Laksanakan pada kancah kita dari Indonesia. Sakit abis. Saat mana apa bisa kalau sakit, ternyata kancah itu mengalami kanker otak. Harus dioperasi tulang untuk mengangkat kankernya. Akhirnya kenapa? Nikah beres. Akhirnya kancah Indonesia lemalam Apollo mata sholawat naria paling 440. Apa yang terjadi setelah membaca sholawat naria? Karena laku nikah bakal operasi. Begitu masuk ke ruang observasi ICU, setelah diperiksa laboratorium ternyata kankernya sembuh. Kanker langsung margenah ibadah sholawat hari. Pak Ibu Pak